Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehadiran malaikat di rumah tentu membawa rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan rumah sebagai tempat yang nyaman untuk ditinggali bersama keluarga, sekaligus tempat yang sering didatangi oleh malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menugaskan para malaikat mengunjungi rumah-rumah umat muslim. Kehadiran para malaikat di rumah tentu didambakan hamba-hamba beriman. Namun, malaikat tidak asal singgah di suatu rumah jika di dalamnya tidak diisi dengan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, rumah seperti apa yang sering didatangi malaikat? Dan benarkah jika rumah tidak pernah untuk membaca Al-Quran bagaikan kuburan? Simak video ini hingga selesai supaya kita bisa mengambil hikmah dari penjelasan berikut. Tidak menutup kemungkinan bahwa malaikat dapat diundang ke rumah dengan berbagai cara. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kita wajib menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan menjadi hamba yang beriman, tentu semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan patuh kita jalankan. Dan berikut ini ciri rumah yang sering didatangi oleh para malaikat. Yang pertama, rumah yang sering dipakai untuk berzikir. Berzikir dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak keutamaan, termasuk mendapatkan pendampingan dari malaikat. Ketika penghuni rumah senantiasa berzikir, maka para malaikat akan berkumpul bersamanya. Rasulullah SAW bersabda, suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk berzikir kepada Allah kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmat, dan Allah menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekatnya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Yang kedua, rumah yang dijadikan tempat sholat. Sholat adalah ibadah paling utama bagi seorang muslim. Rumah bisa menjadi tempat sholat sehingga ibadah ini dapat memberikan cahaya dan ketentraman bagi penghuninya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah SAW sholat malam, dan jika hendak sholat witir, beliau membangunkan Aisyah dan menyuruhnya untuk sholat. Hadis riwayat Muslim. Rumah yang senantiasa didirikan sholat di dalamnya akan membuat malaikat senang dan pasti akan datang berkunjung. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiri kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu sholat asar dan waktu sholat subuh. Saat malaikat yang mengawasi kalian naik ke langit, lantas Allah bertanya kepada mereka, bagaimanakah kalian meninggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat, dan kami datangi mereka sedang mereka masih mendirikan sholat. Yang ketiga, rumah yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Rumah yang sering digunakan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran akan dihadiri oleh malaikat dan ditinggalkan setan-setan. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Sirin, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya rumah yang ada di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya, banyak kebaikan, malaikat menghadirinya dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya dan setan-setan mendekatinya. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita cara menjaga diri dan rumah dari setan. Salah satu contohnya ketika seorang muslim masuk ke dalam rumahnya sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setan akan berkata kepada teman-temannya, mari kita pergi, tidak ada tempat bermalam untuk kita di rumah ini. Yang keempat, rumah yang sering dibacakan sholawat. Sobat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya di antara para malaikatnya Allah ada malaikat yang ditugaskan untuk berkeliling mencari orang-orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di bumi ada malaikat yang berkeliling dengan tujuan menyampaikan sholawat umatku kepadaku. Hadis riwayat An-Nasai. Apa yang dilakukan para malaikat tersebut ketika mereka mendapati orang yang membaca sholawat? Mereka akan menyampaikan sholawat itu kepada Rasulullah dan lalu mengembalikannya kepada yang membacanya dengan membawa rahmat,
keselamatan, dan keberkahan yang berkali lipat untuknya. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberinya rahmat 10 kali lipat." Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, "Kalau orang bersolawat kepadaku, maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan yang sama baginya. Untuk itu, hendaknya dilakukan meski sedikit atau banyak." Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Yang kelima, rumah yang sering dikumandangkan azan. Azan dipergunakan sebagai pemberitahuan masuknya waktu sholat. Namun kalimat azan juga memiliki banyak keutamaan. Salah satu keutamaan azan adalah dapat mengusir setan dan jin. Setan akan lari terbirit-birit ketika mendengar suara azan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Apabila azan dikumandangkan, setan lari terkentut-kentut sehingga dia tidak mendengar azan." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka dianjurkan agar di dalam rumah juga dikumandangkan azan. Tidak ada salahnya mengumandangkan azan di dalam rumah, walaupun kita tengah sendirian, karena hal itu bisa berfungsi untuk mengusir setan. Demikian beberapa ciri rumah yang sering didatangi oleh malaikat. Semoga rumah kita termasuk salah satunya yang mendapat limpahan rahmat, berkah, dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.